Wekdal saha paminan kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wonten asalipun Bapak kita, Bapak Priyanto MPD ingkang kawula hormati. Wonten asalipun Bapak wonten mriki kula badhe ngaturaken setunggiling perkawis ingkang magayutan kaliyan kemesjidan pramila ingkang sepisan sedaya pengaosan ingkang wonten lingkungan masjid menika sampun dipun milai dinten menika. Pun Bapak Ustaz Priyanto MPD. Dumateng panjenenganipun wekdal saha paminan kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bi dzikrihi tatma'innul qulub wal fuad. Wa bi rahmatihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah. Allahumma shalli ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat sadaqallahu nabi. Kunjuk dumateng panjenenganipun para sesepuh bilih sepuh ingkang derhapi ngaten, panjenenganipun para takmir masjid ingkang tansah kawula hormati, saha sedaya jamaah bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah. Sepindah sumangga kula panjenengan sami akan muji balasan syukur wonten kawasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan Allah sallallahu alaihi ingkang sampun nganugrahaken dumateng kula lan panjenengan sami injih punika kasarasan kabejan sehingga kula panjenengan sami saged makempal manunggal wonten ing menika papan saha menika wekdal. Mugi Allah Subhanahu wa taala paring rahmat hidayah saha ridho dumateng kula panjenengan sami. Shalawat salam mugi tansah muncul inggih dumateng panjenenganipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumaga dumateng para
sahabatipun, keluarganipun, sahabatipun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menika acaranipun halal bihalal, bilih halal bihalal menika tradisi khas Indonesia. Terus menika satu kenikmatan bilih kula lan sami sebagai bangsa Indonesia nggadahi tradisi halal bihalal. Nah, pramila wonten ing wekdal menika kawula samake badhe sekedhik nggih mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten kaitanipun kalih halal bihalal. Namun saderengipun kawula ngapunten, kawula boten saged matur kanthi basa Jawi ingkang halus sehingga keterangan-keterangan ingkang badhe kula aturaken samangke ngagem bahasa Indonesia. Ngaten sewu Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang perlu kita syukuri adalah kita telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah puasa, yang dengan ibadah puasa itu kita diantarkan menjadi hamba Allah yang bertakwa sesuai tujuan daripada puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Insan yang bertakwa di dalam konteks puasa adalah insan atau manusia atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau berproses secara batiniah untuk kemudian mengasuh dan mengasihi jiwa kita melalui ibadah bulan Ramadan, sehingga kemudian kita dihantarkan kepada satu hari raya yang disebut dengan Idul Fitri, yaitu kembali kepada kesucian. Yang orang Indonesia mungkin tidak berpuasa, sehingga benar-benar ketika bulan Syawal tanggal 1 melaksanakan sholat Id, kemudian merayakan hari raya itu, karena memang hamba-hamba Allah yang berpuasa itu sukses di dalam mengelola hawa nafsunya untuk menjadi ataupun yang memang tidak mau puasa. Nah, sehingga Lebaran itu ya sudah menjadi satu tradisi nasional, sehingga kemudian ada tradisi mudik, ada tradisi ya, makan-makan, kata itu terus gitu, nambel opor, nambel ketupat, nambel itu, gitu, lontong, ketupat, yang jadi Mas Tani kupat, ngaku lepak. Namun demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama untuk melapangkan dada, memaafkan kesalahan, baik itu salah yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan ini penting terutama untuk generasi-generasi muda ke bawah. Apalagi generasi seperti saya yang tidak bisa bahasa Jawa halus ini. Saya teringat nasihat Sayyidina Umar kepada putranya. Ya bunayya,
ansib nafsaka tasil rahimaka wahfad mahasina syi'ri yahsun adabuka. Wahai anakku, hubungkanlah nasabmu sehingga tasil rahimaka, akan terhubung tali persaudaraan keluarga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman saya kecil itu setelah sholat Id biasa diajak orang tua untuk napa telepon lagi napa ibu ujung nggih sungkem nggih sowan sederek-sederek keluarga dekat dulu, atau bahkan malah sebelum hari raya Idul Fitri. Terus setunggal dinten sadaya Idul Fitri sudah diminta oleh orang tua ya sebatas nopo ngaturaken dulu teh sakum ditane ngaten nggih Mbah Kakung, Mbah Buyut, Mbah Canda. Saya nonton saat itu Mbah Canda harus saya buat. Tak menika Mbah Buyut itu sudah alhamdulillah masih ketemu. Sehingga kemudian di situ ditunjukkan iki Mbah Lekmu iki, Mbok Dimu iki, dan proses terusnya yang kemudian dari situ dibuat yang namanya ahlen, kata gitu. Ahlen, kumpul trah, dihalal bani, ya marko pawiro, ya, halal bihalal, bani sinten. Nah ini ternyata penting sekali. Sayyidina Umar pun sampai berpesan kepada putranya supaya menyambungkan nasabnya, karena beberapa kali kula itu klentu loh Ibu, yang seharusnya sederek kula itu kula nek nimbali niku emas, ning kula klentu kulit. Pramila nika kuwi kudune nek kaya iki emas, kaya tanane Pak Dewo nggih. Karena teman-teman manggilnya lek, saya ikut-ikutan lek. Seneng niku. Ya, klentu. Nah, apalagi dunia sekarang Bapak Ibu, orang hubungan sangat mudah sekali dengan HP, sehingga generasi sekarang itu ya generasi online, generasi teknologi HP, sehingga jarang keluar. Ternyata tradisi yang ditanamkan oleh para simbah-simbah kita dahulu itu adalah tradisi yang sangat luhur, yang sangat indah sekali. Ini pesannya Sayyidina Umar kepada putranya ini, ya bunayya ansib nafsaka. Jadi hubungkanlah nasabmu, tasil rahimaka, kamu akan tersambung ya, dengan adanya menyambungkan nasab itu akan sambung kepada hubungan keluarga. Sehingga kita tahu ternyata salah satu mbah kita itu ada yang kiai, ada yang lurah, ada yang pokoknya orang penting. Sehingga kemudian sampai yang namanya sungkem saja itu dimurupi ya. Nanti dia mungkin saya kok melihat anak muda sekarang itu lebih ya, mohon maaf lahir batin. Saat itu saya sungkem itu tidak bisa, ya hanya sugeng hati, mohon maaf lahir batin. Ternyata sampai di pondok almarhumah Romo Kiai Nahar sebelum libur Ramadan itu ya kita diajari cara sungkem itu. Nah di situ saya baru tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ngaturaken suku yati, ngaturaken sedaya karto-karto nyuwun pangapunten ingkang awal, ingkang akhir, ingkang lahir, ingkang batin lan boten kesukan dipun sebut. Kirang langkung marang
Tapi yang sekarang ini saya lihat mantap, apa-apa yang batin itu sudah bagus. Tapi ada yang hilang dari tradisi Jawanya. Jadi memang Mbak Prabowo sebenarnya respon Jawa sok bakal yang Jawanya. Dan itu termasuk pulau itu kehilangan bahasa Jawa, bukan saya. Tapi ternyata setelah saya pahami tradisi Arab di dalam ini, Masya Allah, pengharap mendikan itu bukan itu. Di Indonesia ditradisikan bukan hanya antar keluarga, bahkan antar teman kerja, antar teman sekolah, antar tetangga, antar kelurahan dan lain sebagainya. Nah ini tradisi yang Masya Allah perlu kita uri-uri bersama supaya memang generasi-generasi muda dan seterusnya anak-anak sekarang itu ya, sowan kepada orang tua itu ada untuk mendahului. Kemudian Sayyidina Umar melanjutkan nasihatnya kepada putranya, wahfat mahasina syirik, dan jagalah sihir-sihir yang baik, sihir-sihir yang indah. Karena memang tradisi Arab itu ya, tradisi puisi, tradisi syair. Yahsun adab, maka adabmu akan menjadi baik. Orang Arab kalau pandai dalam hal syair itu biasanya nanti tata kramanya menjadi bagus. Ada satu standar kalau dia pintar syair, nanti anak itu dilihat sebagai anak yang mudeng dengan tradisi daerah dan juga agama. Maka di dalam istilah perkuliahan itu sastra Arab itu disebut dengan fakultas adab. Fakultas adab karena orang yang sastranya tinggi itu otomatis adabnya akan baik. Nah, dalam konteks kita ya tadi kalimat-kalimat atau ungkapan sungkem itulah yang mestinya ya generasi-generasi muda ke bawah ini diajari itu supaya bukan hanya sekedar baik batin, apalagi kalau dengan teman biasa yang mungkin kosong-kosong ya mas, udah selesai. Ini geng sambung saya, tapi ada yang hilang. Setelah kita sungkem ternyata orang tua kita, sembah-sembah kita itu Masya Allah doa-doanya luar biasa. Ada yang saya tidak paham kan, ya saya mau kayak putih dan lain sebagainya, benar ya ibu. Pasti di situ ada doa. Semoga hasil anggota sekolah, amarilor dan lain sebagainya. Nah ini yang terpenting justru adalah restu daripada sesepuh kita ini yang kemudian menjadikan ya, usaha kita menjadi lancar, sekolah yang menjadi sukses, ya, jauh dari halangan-halangan yang menghambat kesuksesan kita dan lain sebagainya. Nah itu maka kemudian dihalal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di tradisi saya dari Malaysia caranya Bapak Ibu catat kali pun Alhamdulillah Kiai Rusnan tahu belum sana nanti pun mengadat makamipun Pak Anto itu dulu setelah sholat id kemudian kumpul di masjid halal bihalal, kemudian secara simbolis dari orang tua, dari anak sungkem orang tua, dari pihak ibu sungkem kepada pihak bapak diwakili oleh Pak Bayan dengan Ibu Bayan. Setelah selesai salaman-salaman bapak-bapak sendiri, ibu sendiri, baru setelah itu sungkem dari orang tua. Tapi sekarang ini sudah hilang yang namanya sungkem ini, karena sudah dianggap selesai di masjid. Padahal itu tradisi ya, sungkem di kampung-kampung itu ya yang kita dapatkan terutama bagi
bagi saya dan teman-teman yang suka itu adalah doa-doa yang luhur dari para sesepuh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ungkapan minal aidin wal faizin itu kalau kita baca di televisi, kita baca di media-media, itu mesti disandingkan dengan kata mohon maaf lahir batin. Padahal itu bukan artinya sebenarnya. Minal aidin wal faizin sendiri, mohon maaf lahir batin itu sendiri. Tapi kalau kita baca di televisi seakan-akan itu minal aidin wal faizin itu maknanya adalah mohon maaf lahir batin, walaupun tujuannya ke situ. Jadi minal aidin adalah semoga kita kembali kepada fitrah kesucian, karena memang kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap jiwa yang terlahirkan itu dalam keadaan suci. Dan ini konsep Islam itu luar biasa. Di agama yang lain ada namanya dosa turunan. Jadi bayi yang lahir itu sampun berbuat dosa sampai yang sepanjang. Islam tidak demikian. Apapun keadaan orang tua, bagaimanapun dia cara lahirnya, kalau sudah yang namanya lahir, ya suci. Yang dosa orang tua yang umpamanya kalau ada yang dosa. Anak terlahir itu apapun keadaannya suci. Itu minal aidin. Jadi setelah kita memproses jiwa kita selama 30 hari, pagi sampai sorenya kita berpuasa, menahan nafsu, menahan amarah, menahan hal-hal yang dilarang, bahkan menahan yang halal. Jadi puasa bukan hanya sekedar menahan yang halal, tapi juga menahan yang halal. Karena kalau sudah terbiasa menahan yang halal, menahan yang haram itu gampil sama. Kok ada istilah orang itu, mas boleh rezeki angel, boleh yang haram sedikit apa? Yang mudah, yang halal itu mudah, kenapa menjadi yang haram? Yang minal aidin adalah kembali, semoga kita kembali kepada kesucian. Yang di dalamnya kita lengkapi malamnya dengan sholat tarawih. Sholat tarawih di dalamnya entah yang 11 entah yang 23 ada bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian juga ada tilawatul Quran, ada sholat tasbih, ada etikaf dan lain sebagainya. Nampak-nampaknya Bapak Ibu tidak ada bulan yang seindah Ramadan. Karena di luar bulan Ramadan, memang pagi jangan-jangan ini sekitar itu dia ngopi, kalian udut, apa mulai nyopo atau gitu dari itu. Sekitar kok suruh menahan, nggak boleh makan, nggak boleh. Nyatanya puasa sunnah itu lebih sedikit yang melaksanakan daripada puasa wajib. Maka itulah Bapak Ibu yang perlu kita syukuri adalah kita kembali kepada kesucian. Wal faizin adalah bagaimana kita dengan kata minal aidin wal faizin itu semoga kita menjadi hamba yang beruntung, hamba yang sukses. Karena sudah dilebur segala dosa-dosanya, apalagi bulan Ramadan juga bulan Maghfirah, yang di dalamnya juga kita membaca zikir Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Maka Bapak izin adalah bagaimana kita semuanya itu merasa dan berdoa berharap pada Allah agar digolongkan sebagai orang yang beruntung, yaitu orang yang mutakin, orang yang bertakwa. Terus gandengan pun sungkem melau tahu ngapurakan sungkem kreatif minal aidin wal faizin. Lalu kemudian ngapurakan sebagai berbagai orang yang beruntung.
Karena sedikit Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, arah halal bihalal kita ini kemana? Karena halal bihalal ini sudah menjadi bahasa nasional, sudah menjadi tradisi nasional. Arah halal bihalal kita tergambarkan dalam surat An-Nur ayat 22. Di sekitar pada berlawan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan ulil qurba kepada sanak kerabat, wal masakin, dan kemudian kepada orang-orang miskin, wal muhajirin, dan kepada orang-orang yang berhijrah fisabilillah, berhijrah di jalan Allah. Maka kemudian perintah Allah, wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaklah mereka memaafkan, wal yasfahu, dan berlapang dada. Ala tuhibbuna, apakah kalian tidak ingin ayyaghfirallahu lakum, bahwa Allah akan mengampuni kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun bagi Maha Penyayang. Ayat 22 surat An-Nur ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, asbabun nuzulnya adalah Sayyidina Abu Bakar itu punya, ya katakanlah, sepupu yang ikut bersama Sayyidina Abu Bakar. Dalam arti sepupu ini, ya katakanlah miskin, kemudian diasuh, dibesarkan, dibiayai kehidupannya dan pendidikannya. Namun satu ketika saudaranya atau sepupunya yang bernama Mistah ini terbawa oleh gunjingan-gunjingan turun sewu ibu-ibu. Jadi ada ibu-ibu yang istilahnya gosip, kemudian gosipnya itu kok nyinggung garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang itu adalah Siti Aisyah, garwanipun Kanjeng Nabi, putra dan putri pun Sayyidina Abu Bakar. Mau orang tua, kalau anaknya dituduh yang tidak, itu pasti dalam hati itu didongkong, dihandal, nesu. Pun kalau sudah nesu, ya berarti apapun bisa dilakukan. Padahal anak-anak TK, SD ini kan diajari hadis, Batallah walakal jannah. Ini tuh kadang-kadang kalau ini jadi nggak hafal kalau hadis ini, jadi kayak jenengin lebih memposisi pun kudu bengok ya bengok. Ini di celah aku nanti ya bapak atau bapak jannah. Nah, maka kemudian Sayyidina Abu Bakar itu bersumpah saking marahnya, apalagi ini adalah bagian daripada Ummul Mukminin, istri Rasulullah, otomatis suci. Kok saudaranya sendiri itu ikut-ikutan menuduh, ikut-ikutan ngelokit bahwa Siti Aisyah berbuat begini, yang tidak.
saking marahnya, saking angelnya, Sayyidina Abu Bakar itu bersumpah sudah tidak mau lagi memberikan bantuan kepada sekutunya, kepada Mistah. Bersumpah, udah pokoknya saking anel ya, wes ora arep tak ewahi meneh, ora arep tak sameni meneh, ora arep tak urusi masa depanmu. Langsung saat itu Sayyidina Abu Bakar ditegur dengan itu, walayak tali itu, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan ya, tentu karena Sayyidina Abu Bakar seorang khalifah, tentu dari segi harta kecukupan bahkan lebih. Kok dengan gara-gara sedikit kesalahan dari saudaranya sudah enggan, bahkan kepati-pati boten purun membantu saudaranya. Ini Sayyidina Abu Bakar menegur. Karena yang pertama itu kepada kerabat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ketika sumbang itu yang kita selain pertama adalah saudara-saudara kita dari yang paling sepuh. Karena yang paling sepuh itu biasanya di orang dulu kan mesti rumahnya besar-besar, gitu. Gak besar, pintunya pendek gitu. Rumah-rumah bapak kita di kampung itu besar, tapi pintunya pendek. Ternyata itu ada filosofi unggul. Di supados tiang mereka selalu menunggu. Kan kalau rumah-rumah sekarang jarang. Nah ini pintu masuknya besar-besar ini. Itu rumah juga begitu, rumah modern sudah beda konsep. Dulu rumahnya besar tapi pintunya pendek, ya, supaya unggah-unggulnya dijaga dan tidak berbawa sepuluh mereka. Terus gitu. Nah begitu. Maka ya pertama adalah yang perlu kita selesaikan hubungan masalah dari tradisi halal bihalal itu ya dengan saudara kita sendiri, dari saudara kandung dulu. Tunggal sak petarangan itu ya, sifatipun kalau gansal ya sifatnya ya gansal itu. Nanti dia balik. Iya. Dan orang itu dia kadang kalau saya pun pendidikan bapak kami psikolog, ya biasa kadang-kadang gesekan. Masalah rokok kayak apa? Selalu ada masalah. Tetapi yang terpenting adalah sebenarnya segera saling berislah, saling memperbaiki diri. Maka di ayat yang lain disebutkan bahwa sari'u dan bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, dari mendapatkan ampunan dari Tuhan. Perintahnya itu kita memang kalau salah itu jangan ditunda-tunda. Karena kalau sudah ditunda, kan tidak wonten ing manah. Ini kalau sudah berhari-hari nanti tambah lagi seminggu, tambah lagi sebulan, nggak ketemu, nggak segera ada klarifikasi, nggak segera ada perbaikan, dongkol. Kadang-kadang hal yang sepele bisa menjadi bertele-tele kalau tidak segera Basari ulang berdoa tidak segera mendapatkan ampun. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini terutama di Jawa, ini alhamdulillah tradisi sungkem terhadap para sepuh itu sangat-sangat masih kental dan ternyata ditiru di daerah-daerah yang lain di luar Jawa. Bahkan kemudian sekarang sudah menjadi tradisi nasional. Jadi sebelum kepada teman sekolah, teman kerja, kemudian teman bermain, yang pertama harus kita sungkem itu adalah keluarga dekat. Menawi simbah, kasih sugeng di sholat simbah. Biasanya pun di bar sholat ketika yang sungkem ibu
saya dicontoh oleh anak-anak itu kan enggak. Nanti gantian anak-anak. Anak-anak itu kalau para kiai malah yang diatur semua pertama itu ibu, bukan bapak. Karena body pun bukan. Jadi di bahasa zaman ini pun orang sing kaya ke boe ya sing dusun pertama kudune boe. Apa tadi? Bapak. Kalau nggak bisa sukun gimana dia diajari? Namanya lari-lari diajari. Diajari. Akan proses Solo kita. Ayu tu ulil kurba wal masakin. Yang kedua adalah orang-orang miskin. Maka tradisi bapak itu memberikan bingkisan itu selain kepada keluarga dekat, juga kepada saudara-saudara atau tetangga-tetangga yang memang masih membutuhkan. Ini ternyata di dalam kita berhalal bihalal harus memikirkan keadaan tetangga-tetangga kita. Sejak awal Ramadan tentu kita sudah memikirkan itu, bagaimana kita memberikan ekspor kepada saudara-saudara yang memang barangkali kesulitan untuk mendapatkan zakat fitrah, juga diutamakan kepada yang fakir miskin. Jadi kita sungkem, tapi juga ada yang kita bawa, terutama yang muda, ya, membawa ini paketan gula teh, nopo snack, nopo permen. Nah itu sebagai pondok semua apa namanya tanda silaturahmi. Wal muhajirin bisa billah, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Ya, maka kemudian wal yafu, dan hendaklah mereka memaafkan. Al-afu, memaafkan itu berarti menghapus kesalahan-kesalahan orang yang ada di dalam kita, yang masih kita gonggoli, yang masih kita anjeli, yang masih kita mati-mati, tidak mau ketemu, tidak mau ngomong, itu dihapus dulu. Kita maafkan, entah orang itu minta maaf kepada kita ataupun tidak. Kita memaafkan. Yang namanya memaafkan, menghapus, tentu masih ada sisa-sisa tulisan. Walaupun itu sedikit, berarti belum hilang sepenuhnya. Maka harus ditambahi wal yasfahu, dan berlapang dada. Wal yasfahu dari kata asofu. Sofu itu artinya sebenarnya adalah berjabat tangan. Nah, ini Bapak Ibu. Dari kata asofaha, ya asofahu bahasa Arabnya itu berjabat tangan. Jadi tandanya kita sudah memaafkan, salam. Bila belum salam pun, dia sudah termaafkan. Tapi dalam beberapa tafsir itu as-sofu itu lebih tinggi derajatnya daripada al-afu. Jadi melapangkan dada, melonggarkan dada dari kesumpekan, dari ketidaknyamanan, dari kemarahan, ya, itu lebih tinggi derajatnya. Ulama Tauhid Al-Iswahani itu menyatakan as-sofu a'la minal afu. Jadi berlapang dada, melonggarkan hati, ditandai dengan berjabat tangkap mas. Kalau Pramila ya sanggupun terus urut-urutan dicoreng yang kurikong sama dia bukan jabat tangan ya. Terus itu sebagai bentuk simbol bahwa kita ini sudah benar-benar longgar, sudah benar-benar melupakan segala persoalan di antara kita. Nah, maka kemudian setelah asofu
berjabat tangan, ada kata yang terambil dari situ namanya adalah sofhah, yang artinya lembaran. Jadi ini dari kata walyasfahu ini kalau ditarik dari segi katanya itu ada musafahah atau dari sofhah lembaran-lembaran itu. Artinya setelah kita menghapus, menghilangkan, meniadakan riak-riak, gejolak-gejolak, kemarahan-kemarahan di dalam hati kita terhadap atau terkait dengan saudara-saudara kita, itu harus kita siapkan lembaran baru yang itu disebut dengan sofhah. Artinya setelah fitrah, setelah suci, setelah bersih benar itu, yang ada di dalam diri kita adalah sofhah, lembaran baru. Lembaran baru mereka meskipun warnanya putih, yang kemudian siap untuk diisi tulisan-tulisan indah, diisi dengan hubungan yang baru lagi, yang baik lagi. Ini alhamdulillah kita ini sudah jauh dari pilpres. Kalau masih ada ini masih garing juga biasanya pilkada dan lain sebagainya. Padahal yang di atas itu sudah akur, sudah duduk bersama, sudah bagi-bagi kursi, sudah bagi-bagi rezeki kan. Kadang yang di bawah masih gaya, masih gaya. Padahal tokoh-tokoh kita sudah saling memberikan contoh, sudah selesai jadi saudara. Maka ayat itu, ayat ini Bapak Ibu yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah arah kita itu di sini. Kecuali kalau memang kita sedang berada di tempat yang jauh dengan saudara-saudara kita, ya mungkin telepon kita cukup. Tapi kalau bisa soal, ya kita soal. Maka kan kemudian ya terjadi kemacetan di jalan, ya karena memang orang pada ingin benar-benar sungkem mengaturkan permaafan yang tulus dan ikhlas kepada saudara kita. Dan lebih-lebih anak-anak yang masuk orang tua, nah ini anak-anak yang masuk orang tua ini kadang-kadang ya biasa terjadi kesalahpahaman. Kalau di kampung itu biasanya mbah-mbahnya itu putra-putranya sama pun mbak, pun enggak sekali sama sama sabin, lade, rumah terus juga ngomong, kok nekatan sabin, kok yang mendalam dalam, guling dengan sabin itu, malah disini putranya, jadi kandani perasaan sampah. Bener itu, ngomong dia bener gitu. Terus yang separuh kampung itu menaruh bikin mendel itu buatan kerja. Terus bangga pulau itu kami dipun jemput putra nipun, dia kersane nopo mereka. Dia istilahnya pun kertas beliau putra nih sing Solo. Niku kan seminggu 64 sedinten apa kali dia. Sekalian IPP terang nyaman, sekalian sampahnya di panganan manuk biji kan nggak ada ya, maunya orang tua itu nggak mau merepotkan putra putrinya, tapi maunya putra putrinya biar gantian yang repot putra putrinya, orang tuanya menikmati apa yang diminta orang tua biar putra putrinya bisa menyediakan, maunya itu gantian ya, memberikan kasih sayang. Nah, ini bapak itu memang ternyata saya merasakan mengasuh orang tua itu nggak mudah. Orang tua bisa mengasuh 10-12 putranya, tapi 12 putra belum tentu bisa mengasuh satu orang. Apalagi putra putri yang memang berkarir sibuk semuanya. Maka kan ada cerita bahwa
anaknya disekolahkan jadi dokter, jadi insinyur, jadi pejabat, mesti kan ke kota semua. Di kampung tinggal dengan bapak ibunya, bapak ibunya sendiri, sahabat, gerak, nah sahabat pun ini di kantor cuti, bu ini nonton meeting, nonton kantor, dan lain sebagainya. Nah ini kan memang kenyataannya begitu. Ya tentu, insya Allah untuk kita ini termasuk orang-orang yang berbakti kehidupan dan kepada orang tua, ya benar-benar ya kita bisa buat pilihan dari desa kepada kedua orang tua kita ini, kita bisa berbuat baik, kita termasuk itu. Nah kalau ada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cara kalau di halal kita ini adalah wal yafu wal yasfah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Jadi benar-benar ini mungkin perjalanan dari 1 Syawal sampai sekarang berapa Syawal? 11 atau 12 ya? 13. Ini kita nggak berarti 12 Syawal. Karena 1 Syawalnya itu 31. Bulan Arab itu kan hanya ada 29 dan 30. Tidak ada 28, tidak ada 31. Karena kemarin 31 Maret itu 1 Syawal, maka kalau hari ini tanggal 13 ya, 13 April, berarti sekarang 12 Syawal. Ini selama 12 hari mungkin sudah terjadi lagi yang namanya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kalau kesalahan itu kepada Allah, ya kita tinggal banyak istighfar. Rasul yang sudah dicap sebagai Nabi yang maksum saja itu masih beristighfar 1 hari tidak kurang daripada 70, bahkan dalam lewat sampai 100 kali. Apalagi kita hambanya yang sama sekali tidak maksum, artinya makarul kotor wanis ya, tempatnya salah dan tempatnya lupa, otomatis salah kita kepada Allah ya berarti kita bertaubat, salah kita kepada anak sesama manusia adalah kita saling memaafkan dengan kata-kata yang sudah kita tradisikan dalam sungkeman itu, dan setelah memaafkan ini diimbangi dengan hadirnya hati yang benar-benar lapang dada. Jadi benar-benar bisa melupakan kesalahan orang lain. Kalau orang tua kepada anak ya orang tua benar-benar bisa melupakan, memaafkan, menghapus kesalahan anak. Apapun itu keadaannya, tetap ya kita doakan yang terbaik putra putri kita ini menjadi dzurriyyah sholihah, dzurriyyah yang bisa menghantarkan ya, orang-orang tuanya menikmati kenikmatan di surga. Nah, maka kemudian kita lanjutkan sedikit ayatnya itu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Sayyidina Abu Bakar itu masih istilahnya disindir oleh ayat itu, apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Artinya bahwa wallahu ghafurur rahim, bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang itu benar-benar dengan hambanya yang barangkali ahli maksiat pun itu memaafkan, apalagi dengan hambanya yang sholihin, yang mutakin. Nah sementara kita kadang-kadang untuk memaafkan itu berat. Maka ini ayat ini menurut saya adalah yang paling pas sebagai tujuan daripada Al-Quran. Ada ayat lagi wasarimu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh bittaqwal muttaqin. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itu juga ayat-ayat yang berkaitan dengan halal bihalal. Walaupun dalil halal bihalal secara inti itu tidak ada, kalau makna halal bihalal ya memang itu adalah rangkaian kata yang disusun oleh para ulama-ulama ibadah itu, kemudian menjadi tradisi dulu itu.
kemudian di hari Syawal, bulan Syawal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih diberikan kesempatan untuk saling berjabat tangan. Berjabat tangan dengan ketulusan hati, bukan berjabat tangan tapi penerangan. Ini dereng los ini namanya. Harus los bener pokoknya. Terus Bapak Ibu sambil ya Allah saja melaksanakan hasil saya. Mudah-mudahan juga dilonggarkan untuk memaafkan kesalahan saudara-saudara, tetangga, warga yang barangkali berat untuk saya maafkan, tapi saya maafkan. Maka Bapak yuhibbul muhsinin, orang yang bisa benar-benar melonggarkan kesalahan saudaranya itu termasuk orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Muhsin itu dari kata ihsan. Ihsan itu adalah tingkatan tertinggi daripada iman. Jadi Islam, iman, ihsan. Nah, jadi orang yang benar-benar mudah dan ikhlas dan gampang memaafkan itu derajatnya adalah muslimin. Orang-orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat baik pasti Allah cinta. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan saya kolaborasi dengan salat pun panjenengan sedaya esku menika nggih kula tasih kathah keterangan ingkang boten pas. Pramila kawula nyuwun pangapunten. Saha menika wonten ing bulan Syawal sumangga kula sami-sami ngaturaken minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mugi Allah Subhanahu wa taala estu nampi halal bihalal kula panjenengan sami saengga kula lan panjenengan sami menika estu dados hambanipun ingkang ikhlas ingkang muhsinin saengga kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan rahmat taufik hidayah sarta pitutur Allah Subhanahu wa taala. Mekaten Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang langkungipun nyuwun kangge sampun kula sami sumangga pangaosan wonten ing menika kula lan panjenengan sedaya tutup kanthi wawasan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.